Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kemarin salah satu santri Mbah Wahab Hasbullah ini marah besar terhadap Habib Lutfi bin Yahya karena dianggap bahwa LBY ini telah membelokkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai marahnya santri Mbah Wahab ini akan melakukan langkah hukum, dalam hal ini melaporkan ke pihak kepolisian apabila LBY ini tidak mau minta maaf atas perlakuannya yang telah membelokkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebagaimana beritanya yang dimuat di suaranasional.com, Habib Lutfi tak minta maaf belokkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Santri Mbah Wahab akan lakukan langkah hukum. Ulama karismatik Habib Lutfi bin Yahya akan dilaporkan ke aparat penegak hukum jika tidak meminta maaf atas pernyataannya yang membelokkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Saya sebagai santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, saya pastikan itu adalah palsu fiktif dan itu tidak benar. Kalau tidak segera minta maaf, ya saya sebagai santrinya Mbah Wahab akan melakukan langkah-langkah hukum demi untuk meluruskan sejarah supaya generasi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia. Kata santri Mbah Wahab Hasbullah Kang Solihin dalam video di channel YouTube pada Suka pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Langkah hukum ini dilakukan, kata Kang Solihin, agar generasi NU tidak disuguhi sejarah berdirinya NU yang salah, tidak disuguhi oleh sejarah yang salah dan sesat, sangat melukai generasi Nahdlatul Ulama yang melihat sejarah perjuangan para ulama, para kiainya, dan apalagi saya sebagai santrinya Mbah Wahab, langsung saya santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, tegasnya. Kang Solihin merasakan sakit hati ketika ada pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama oleh Habib Lutfi. Saya merasakan begitu sakitnya ketika melihat ada pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah persoalan yang batil, persoalan yang kulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun pahit, jelasnya. Pemerhati sejarah Nahdlatul Ulama yang juga anggota tim kerja Museum Nahdlatul Ulama, Riyadi Nasiran, menjelaskan, mengutip Statuten Hofbestur Nahdlatul Ulama HBNU, didapati fakta bahwa tidak menyebutkan nama Habib Hashim bin Yahya, kakek dari Habib Lutfi, sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, klaim sepihak tidak bisa dijadikan pijakan sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah adalah fakta, bukan dongeng. Kalau ada sumber lisan, itu pun harus diverifikasi usianya sezaman atau tidak, ujar dia. Yang diutarakan pada hari Selasa tanggal
pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dikutip dari Republika. Kata Riyadi, pernyataan Kiai As'ad Syamsul Arifin sangat valid sebagai sumber berdirinya sejarah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji As'ad hidup sezaman dengan para pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad Syamsul Arifin menjadi sumber lisan, tetapi usianya sezaman dengan muassis Nahdlatul Ulama. Apalagi pelaku langsung yang terlibat dalam proses awal berdirinya Nahdlatul Ulama, papar dia. Riyadi menjelaskan pernyataan Habib Lutfi bahwa kakeknya tidak mau ditulis dalam sejarah berdirinya juga dipertanyakan. Jika kalimat itu langsung disampaikan pelaku bisa dipahami. Misalnya, Kiai Haji Maskur, pimpinan tertinggi Markas Barisan Sabilillah di Malang pada zaman revolusi. Setelah merdeka, beliau tidak mau ditulis. Setidaknya tidak menonjolkan diri sehingga semasa hidup beliau hanya ingin adanya masjid yang berdiri sebagai bentuk penghormatannya. Maka berdirilah Masjid Sabilillah di Kota Malang. Sesudah itu, selepas wafat beliau baru kita gali jejak perjuangannya sehingga Kiai Haji Maskur dianugerahi sebagai pahlawan nasional, tutur dia. Riyadi menekankan, tetapi di luar itu, seperti yang sering disebutkan Habib Lutfi bin Yahya, bahwa kakeknya berperan atas berdirinya Nahdlatul Ulama, perlu dikaji lebih dalam dengan bukti-bukti primer. Misalnya, apakah ada nama tersebut pada dokumen rapat, berita, surat kabar sezaman, dan risalah atau memoir pokok sezaman. Bila semua sumber, baik primer maupun sekunder, tidak ada, bisa dikatakan bahwa hal itu belum bisa dikategorikan sebagai kebenaran sejarah, ujar dia. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, memang siapapun itu orangnya, ketika sudah membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, kita harus tegas bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti fakta yang ada. Karena kalau sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini sudah dibelokkan, ya sudah dikaburkan, kemudian kita diam, maka kita sama saja meruntuhkan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Akan melemahkan Nahdlatul Ulama itu sendiri dan akan menghancurkan Indonesia. Ya. Dan ketika kita membiarkan pelaku pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, maka kita juga secara tidak langsung akan membiarkan generasi-generasi kita, anak-anak kita, untuk mendapatkan sejarah Nahdlatul Ulama yang palsu, tidak sesuai dengan faktanya. Sehingga dampaknya ini nanti luar biasa, efek negatifnya terhadap generasi-generasi kita. Ya, efek negatifnya luar biasa. Salah satunya adalah generasi-generasi kita nanti akan mudah disusupi dengan doktrin-doktrin ala Ba'alwi, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau kita membiarkan pelaku pembelokan sejarah, kita otomatis akan membiarkan negara bangsa ini, Indonesia, untuk rela dihancurkan dan diruntuhkan oleh mereka. Kenapa? Karena sejarahnya sudah dipalsukan. Oleh karenanya, para sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun saja ya, apabila kalian
itu mantan muhibbin yang insaf, silakan hubungi saya, bisa podcast dengan saya, berikan informasi kepada saya. Kemudian dimanapun Anda berada, para sahabatku, ketika ada makam leluhur kalian yang sudah dipalsukan, yang sudah dibelokkan, silahkan hubungi saya. Insya Allah nanti akan saya cross check, khususnya di daerah Mojokerto. Ya. Kemudian apabila kalian semua, sahabat-sahabatku, menemukan klan Ba'alwi yang telah membelokkan sejarah, baik itu sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah leluhur kalian, sejarah bangsa Indonesia, langsung hubungi saya, nanti akan saya konfirmasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.